ikhwatal iman wa asdiqal a'izza rahmatullahi alaikum. Ya. Maka kita coba mengingat-ingat kembali firman Allah Ta'ala di dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya adalah tentang bagaimana kita mesti ya hanya takutnya kepada Allah Ta'ala. Wajib hanya merasa takut dan takut kepada Allah saja. Di dalam firman-Nya di antaranya surah Ali Imran ayat 175, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum." Ya, karena itulah janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Namun kalian hanya boleh takut kepadaku jika kalian benar-benar iman kepadaku. Ma'asyiral muslimin wa ikhwatal ahibba wal asdiqa wal a'izza rahmatullahi alaikum. Tegas sekali Allah Ta'ala dalam ayat ini mengatakan kita tidak boleh takut kepada mereka. Siapa mereka ini selain Allah Ta'ala? Kata Allah, wa khafuni, takutmu hanya cukup kepadaku saja. Oleh karena itu ya Imam Hasan Al-Basri juga menegaskan tentang ketakutan, mengutip banyak ayat, di antaranya ayat ini, bagaimana kata beliau, man khafallah, siapa yang takut hanya kepada Allah, ya, lan yadurruhu syai'un, tak akan ada satupun yang mampu memberikan mencelakai dia. Wa man khafa li ghairillah, namun jika tidak takutnya kepada Allah, lan yanfa'uhu ahadun, tak akan ada satu orang pun, apapun yang memberikan manfaat untuknya. Di riwayat yang lain, ya Imam para ulama yang lain mengatakan hal yang sama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita takutnya hanya kepada Allah saja, khususnya kita dalam menyampaikan kebenaran yang Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah jaminannya Allah Ta'ala tak ada yang mampu nanti mencelakai satupun. Dan insya Allah ya orang itu dan kelompok yang hanya takut kepada Allah, dia akan ditolong oleh Allah. Ta'ifatun mansurah. Dan orang itu ketika dia menolong agama Allah, in tansurullaha yansukum, dia akan ditolong oleh Allah pula. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah Ta'ala, satu hal di antaranya yang perlu kita kuatkan, hanya takutnya kepada Allah. Insya Allah Allah yang menjadi naungan. Kan semua itu perlu backing, perlu pelindung, perlu bodyguard. Ya. Nah, saya terkesan dengan kalimatnya almarhum Muhammad Ali Petinju ketika diwawancara di sebuah TV, ya, ada reporter yang bertanya itu, penanyanya bertanya demikian begini, apakah Anda punya bodyguard? Kata pura-pura menghitung, Muhammad Ali menghitung tangannya, kemudian ketawa semua hadirin. Nah, kata Muhammad Ali, saya punya satu bodyguard yang tidak pernah tidur, ya, yang tidak pernah lalai, yang selalu tahu, yang maha hebat segala-galanya. Pokoknya kaget kan, siapa? Allah. Nah, Masya Allah. Jadi seorang petinju pun punya ketakutan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Apalagi seorang pengemban dakwah, apalagi seorang da'i, ya, seorang hamilu dakwah, takutnya mesti lebih daripada siapapun. Mengapa? Karena dia itu diberikan amanah, karena dia itu mengemban amanah untuk menyampaikan kebenaran dari Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, kita hanya boleh takut kepada Allah. Fala takhafuhum, jangan takut kepada selain Allah mereka. Apalagi orang-orang kafir, munafik, fasik. Jangankan kita takut, dekat saja, ya, bangga saja kepada mereka nggak boleh. Begitu. Di dalam hadis yang sahih disebutkan demikian. Siapa yang mencintai kemudian mengidolakan, lebih dekat kepada orang kafir, fasik, munafik, nah itu nanti akan statusnya disamakan dengan mereka di yaumil akhir. Dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW mengatakan, ya, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu nanti posisinya akan bersama yang dicintainya, diidolakannya. Oleh karena itu, ya, asdiqal ahibba wal a'izza rahmatullahi alaikum, jangan pernah kita ini melebihi cinta kita, ya, melebihi kepada selain Allah Ta'ala, ya. Dan kita harus dekat dengan orang-orang yang justru dekat dengan Allah Ta'ala, bukan sebaliknya.
Di ayat lain pun Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawun nasa wakhshawni. Ya, karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, ditegaskan lagi nih. Takutlah kalian hanya kepadaku, kata Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Jadi kepada manusia jangan takut. Ya. Nah, dalam ketakutan apa maksudnya? Takut, ya, seperti kita takutnya kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita diamanahkan untuk menyampaikan kebenaran, qulil haqqu walau kana murr. Sampaikan saja, meskipun pahit terasa, meskipun nanti ada, ya, ujian yang kita hadapi, rintang yang kita hadapi, tapi semuanya fi sabilillah. Semuanya untuk dapat ridhonya Allah Ta'ala, demi ketakutan kita kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah, di dalam banyak ayat dikatakan, ya, dia akan mendapatkan jaminan di dunia dan di akhirat. Di hadis yang sahih dikatakan dia akan mendapat karunia surga Allah Ta'ala. Masya Allah. Karena ada ahli-ahli surga itu diantaranya adalah orang-orang yang di dunia takut kepada Allah.